Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan menanam 1.000 pohon sebagai bentuk kampanye lingkungan dan gerakan aksi mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini digelar di Jalan Bukit Baru Klakubik, Distrik Sorong, Kota Sorong pada Jumat 1 Desember 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Julian Kelikambuk menjelaskan penanaman pohon ini merupakan satu upaya dari pemerintah untuk melestarikan alam sekaligus sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim. Pohon yang ditanam berupa pohon kaliandra, mahoni, dan agatis atau damar. Karena itu diharapkan dengan aksi ini tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga dibutuhkan kolaborasi guna menjaga alam ini dengan baik ke depan. Bumi yang kita orang tinggal hari ini itu sudah tidak panas lagi. Sudah mendidih. Dan itu data fakta iklim hari ini. Temperatur bumi hari ini 1,2. Di seluruh dunia dikampanyekan harus mempertahankan 1,5. Sekarang kondisinya sudah 1,2. Yang baru 1,2 saja, es abadi. Salju abadi, kebanggaan satu-satunya di Asia Tenggara, di Kartens itu sudah mencair. Dan diprediksi tahun 2030 habis. Itu kata data. Yang kedua, tanggal 9 Desember, ada konferensi seluruh negara di Dubai untuk membicarakan bagaimana mempertahankan temperatur bumi tetap di bawah 1,5. Nah, sehingga kampanye ini hari ini juga disiarkan secara langsung ke seluruh dunia bahwa Papua Barat Daya, provinsi terakhir, anak sulung dalam negara ini, kami juga punya komitmen untuk bertanggung jawab menjaga bumi. Itu tujuannya. Jadi kami bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Jadi boleh saja mau membangun di mana-mana, tapi hutan ini harus dijaga. Ada banyak jalan ke Roma, tapi untuk air bersih, udara bersih hanya satu, tanam pohon. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat menggerakkan tanam pohon, itu secara global. Yang secara lokal, wilayah ini adalah sumber air baku bagi warga yang ada di Kota Sorong. Intake Tirta Remu itu ada di bawah. Bisa jalan juga, kalau yang tidak percaya bisa jalan turun dan lihat. Jadi satu-satunya kita jaga ini sebagai serapan air, menjaga air, menahan air, sehingga sumber air bakunya. Hari ini debit sungai Kali Remu itu sudah berkurang. Pemerintah sedang mencari solusi mengantisipasi jangka panjang. Karena kita tidak berakhir di tahun 2030 sampai anak cucu. Sehingga Warsamsung itu sedang dikaji untuk mengambil air sungai dari Warsamsung. Itu kondisi lokal. Kemudian yang berikut, kota ini berhadapan dengan laut. Sehingga kalau panas, air laut membawa uap kering yang mengandung garam masuk ke kota. Sehingga panas di kota Sorong berbeda dengan panas di kota Manokwari dan kota Jayapura. Ada hasil kajiannya. Sehingga kawasan ini harus diselamatkan untuk menanam pohon sebanyak mungkin, sehingga dia produksi oksigen masuk menolak air laut itu, dan gas buang kendaraan yang mengandung unsur karbon itu bisa ada keseimbangan. Kalau tidak, paru-paru yang ada manusia yang tinggal di kota ini semua, itu paru-parunya coba periksa di dokter. Pasti sudah. Ya, saya sudah tanya di dokter paru-paru. Ini data. Dokter paru-paru sampaikan bahwa paru-paru penduduk yang ada di kota ini meningkat. Jadi penyakit parunya itu meningkat. Saya tanya ke dokter, solusinya dia bilang tanam pohon. Kalau tidak percaya, nanti sore coba tanya ke dokter paru yang ada di Sorong. Saya sudah konsultasi. Kalau Anda ingin melihat kupu-kupu berterbangan,
maka tanamlah bunga sebanyak mungkin. Kalau Anda ingin menghirup udara bersih dan mendapatkan air bersih, maka tanamlah pohon sebanyak mungkin. Terima kasih. Ya, demikian, silakan duduk. Tuhan memberkati kita orang semua. Salam Lestari. Gerakan ini adalah sangat bermanfaat bagi kelangsungan bumi untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Kami merasa terpanggil untuk berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dalam mensukseskan kegiatan ini sebagai wujud tanggung jawab sosial kami terhadap lingkungan sekitar. Linear dengan visi perusahaan kami menjadi produsen nikel terintegrasi berskala global yang berwawasan lingkungan. Dan tentu harapan kami kegiatan ini seperti ini tidak berhenti sampai di sini, tapi tentunya akan berkelanjutan. Kegiatan serupa bukan saja dilakukan saat ini, pada kegiatan sebelumnya kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat misalnya, di event internasional. Kabupaten Raja Ampat dinobatkan mendapatkan Geopark Dunia, ya, yang kemarin penghargaannya diterima di Maroko oleh Bapak Gubernur, PJ Gubernur dan Pak Bupati. Kebetulan kami juga bersama-sama ada di sana dan kami turut mensponsori kegiatan itu, dan alhamdulillah Raja Ampat boleh masuk dalam Geopark Dunia. Memang diharapkan ini harus tetap dipertahankan, karena kalau tidak ya bisa juga ada konsekuensi ya Pak Kelly ya. Kalau tidak salah kaldera Toba ya Pak ya. Itu. Kita harapkan Raja Ampat ini tetap bertahan. Dan juga event-event internasional lainnya, bagaimana kita mempromosikan pariwisata yang ada di Raja Ampat. Di lingkungan kami sendiri tetap kami jaga, bukan kami hanya berpikir untuk kepentingan bisnis semata, tapi lingkungan itu tetap terjaga. Salah satu di sana itu kami ada namanya konservasi penyu. Di sana itu ada konservasi penyu. Kebetulan di sebelah utara Pulau Gak itu ada tempat bertelurnya penyu, dan tempat itu kami pelihara, kami jaga, kami menggandeng masyarakat yang ada di sana untuk jadi kelompok binaan kami, dan kami lakukan studi banding untuk belajar bagaimana mengembangbiakkan penyu ini. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Kami sudah melepaskan kira-kira 5.000 anak penyu sampai dengan saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke sana, tetap ada kegiatan di kunjungan itu, ada pelepasan penyu. Nah, salah satu ciri khas dari penyu ini, di mana dia dilepaskan, dia akan kembali 20 tahun kemudian di tempat yang sama. Ya, jadi cukup banyak tersedia di sana, karena dia dipelihara kira-kira 3 bulan dulu, baru bisa dilepaskan. Kalau tidak, ya secara alamiah boleh, tapi yang bisa hidup mungkin hanya beberapa persen saja. Tapi kalau kita lakukan konservasi seperti ini, kalau kita lepaskan misalnya 5.000, mungkin lebih daripada
tengah dia bisa hidup, karena dia sudah bisa bertahan hidup di laut. Itu salah satu ya. Ada juga kegiatan-kegiatan lain terkait dengan lingkungan cukup banyak, tapi tentunya ya tidak cukup waktu untuk saya cerita di sini. Kembali kepada komitmen kami bahwa kami akan tetap bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain, bagaimana kita mau menjaga lingkungan ini agar supaya tetap terjaga. Jadi bukan panas lagi Pak Kelly, tapi sudah mendidih ya. Gitu. Baik. Kalau Pak Kelly tadi dengan kata bijak, kalau saya akan akhiri dengan pantun saya Pak Kelly. Ya. Pantun saya, bawa tali sepanjang lengan, tali hijau harus diikatkan. Jika peduli dengan lingkungan, menanam pohon, ayo lakukan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya pada kesempatan ini juga saya mengajak semua yang hadir di sini ikut menjaga lingkungan hidup kita dengan cara turut serta menanam pohon di lingkungan kita masing-masing. Jadi bukan hanya di tempat seperti ini, ketika lingkungan kita, rumah kita ada sedikit tanah, boleh sepertinya kita menanam satu rumah satu pohon. Mungkin gerakan seperti itu juga bisa digalakan Pak Kelly. Jadi setiap rumah di halamannya bisalah menanam satu pohon satu rumah. Hal-hal itu mungkin bisa kita masifkan gerakan-gerakan seperti itu sehingga masyarakat mempunyai keinginan untuk memelihara lingkungan kita. Tapi bukan hanya ditanam, juga perlu dipelihara. Jadi nanti ini saya lihat sudah ada nama-namanya, setiap OPD, setiap instansi sudah ada namanya Pak Kelly. Jadi kita yang punya nama sini, saya minta semua OPD untuk bertanggung jawab terhadap pohonnya. Jangan sampai kita 1 bulan, 2 bulan ke sini itu sudah mati semua. Jadi tidak ada gunanya lagi kita tanam ketika kita tidak pelihara. Jadi menanam gampang, tapi memang memelihara yang susah. Jadi bagaimana caranya pohon-pohon yang kita tanam nantinya ini bisa kita pelihara sehingga bisa sampai menjadi penyangga hutan yang tadi Pak Kelly sampaikan, bahwa dari pohonlah air itu. Tapi bukan berarti juga ketika pohon tidak ada, air juga tidak ada. Tapi jadi tetap harus ada kesinambungan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Papua Barat Daya memiliki kawasan hutan yang potensial dan beberapa bagian juga sudah digunakan untuk kepentingan pembangunan. Sehingga kawasan hutan yang masih tersisa ini perlu kita jaga kelestariannya. Saya juga atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, terima kasih kepada Ibu yang sudah senantiasa menjaga hutan yang ada di wilayah kita ini. Saya juga sepakat kita tidak usah merubah ini, bahkan harus kita tingkatkan. Nanti mungkin saya lapor Bapak Gubernur, bisa kita semua sarana prasarana jalan yang baik bisa kita lakukan di sini. Untuk itu kita juga harus membangun, seperti saya sampaikan tadi, membangun berbagai infrastruktur untuk lebih menjaga hutan yang ada di sekitar ini, menunjang kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan pembangunan untuk ruang terbuka hijau. Kita tahu bahwa memang saat ini pemerintah sangat menggalakkan ruang terbuka hijau. Di Jakarta saja kita ini lahan-lahan yang tidak digunakan itu kita akan gunakan untuk ruang terbuka hijau. Sedangkan di Provinsi Papua Barat ini terus terang masih banyak potensi-potensi yang bisa gunakan untuk RTH. Di kota terutama kita sangat perlu itu Pak Kadis, kita perbanyak ruang terbuka hijau sehingga ketika masyarakat bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan
olahraga seperti itu. Jadi salah satu juga menjadi potensi bagi kita dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini mempunyai makna bahwa setiap kegiatan pembangunan yang kita lakukan di provinsi ini harus selalu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan. Kegiatan yang kita buat hari ini juga merupakan salah satu kegiatan yang mendukung Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi yang konservasi. Jadi kita akan selalu menggalakkan karena memang provinsi kita ini menjadi menjadi perhatian bukan cuma pemerintah pusat, akan tetapi juga adalah perhatian dunia. Karena setelah Kalimantan, Provinsi Papua, khususnya Papua Barat Daya dan Papua di Tasatana Papua ini adalah menjadi paru-paru dunia. Kita tahu Kalimantan juga sudah sangat rusak hutannya, sudah sangat banyak lahannya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, sehingga dunia itu melirik Papua untuk bisa menjadi salah satu lagi paru-paru dunia, bukan saja paru-paru Indonesia, tapi paru-paru dunia. Sehingga memang hal-hal untuk menjaga kelestarian hutan ini, karena Papua juga masih banyak hutan-hutan yang asli yang bagus itu, sehingga memang dunia sudah meminta pemerintah Indonesia buat menjaga hutan-hutan yang ada di Papua selain yang ada di Kalimantan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, akhirnya sebelum menutup sambutan ini, saya sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kadis Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya yang setelah merancang kegiatan ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada saya bahwa ini kegiatan yang sangat penting dan perlu mungkin Pak Kadis kita melakukannya di tempat yang lain, sehingga kita tahu bahwa hutan yang ada di wilayah kita ini sedemikian besar. Tadi juga saya sudah mendapat laporan dari Pak Rudi bahwa hutan yang menjadi bagian dari yang dipelihara oleh Kaktikel seluas 600 hektar lebih. Alhamdulillah sekali, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan ada juga mitra-mitra lain yang bisa menjaga hutan yang di sebelah sana lagi, sehingga semua hutan yang kita jaga di Provinsi Papua Barat Daya ini bisa lebih terjaga. Kemudian saya juga atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang berada di lingkungan sini dalam mengambil bagian untuk bisa menjaga hutan di lingkungan daerah ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang konsen, yang telah hadir untuk bisa sama-sama kita bekerja sama, bersama-sama kita bahu-membahu untuk menjaga hutan kita ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam yang telah dianugerahkan kepada kita ini. Karena tadi disampaikan oleh Bapak Kadis bahwa kita ini palingan cuma sampai 3-4 tahun sampai 5 tahun ke depan untuk bisa mengambil peran dalam melestarikan hutan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak cucu kita yang nanti akan mewarisi hutan ini akan bisa berkata bahwa alhamdulillah generasi sebelum kita telah menjaga hutan dengan baik, sehingga saatnya nanti mereka bisa merasakan manfaatnya juga dengan baik. Demikian yang saya sampaikan. Kalau tadi ada pantun, saya tidak bisa pantun, hanya saya kembali lagi menginginkan bahwa ada kata-kata bijak juga nih dari Bapak Gubernur. Mari kita tanam dan pelihara pohon untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
kita orang kuat karena orang satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanda Dr. Muhammad Musaad MSI. Terima kasih.